Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finur Hamid dari kelas 5A sore. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel yang pernah saya baca. Dari sekian banyak novel yang saya baca, novel ini adalah salah satu novel favorit saya, yaitu yang berjudul Assalamualaikum Calon. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis sampai dengan ia menemukan calon imam yang diidam-idamkan. Namun, jalan kisah cinta mereka berdua inilah yang membuat novel ini menjadi seru dan mengejutkan. Nafisa Kaila Akbar, mahasiswi di farmasi di salah satu universitas dalam negeri, seorang gadis yang baik, cantik, dan ia harus dihadapkan dengan jurang kesakitan di mana pria yang ia cintai hanya menganggapnya sebagai sahabat saja, dan malah pria ini menikahi kakaknya sendiri. Pria itu adalah Jidan. Jidan ini merupakan sahabat masa kecil Nafisa dan juga tetangganya. Dan kakak perempuannya bernama Salsa Kaila Akbar. Konflik batin terus bergejolak pada Nafisa di saat ia harus menerima kenyataan bahwa pria yang ia cintai ini akan menjadi kakak iparnya sendiri. Selain cinta yang membuat hatinya sakit, kebencian yang mendalam yang ia pendam kepada sosok ayahnya yang tega menceraikan ibunya dahulu. Benci dan sakit hati Nafisa ternyata tidak membuat ia marah kepada Sang Pencipta. Ia tetap beribadah dan serta berdoa. Namun, Alif ini memiliki sikap yang dingin, cuek, dan kerap kali memberikan hukuman kepada mahasiswa yang telat masuk ke kelasnya. Tak terkecuali Nafisa yang kerap kali telat karena ada saja masalah yang akan ia dapatkan sebelum berangkat kuliah. Singkat cerita, rasa sakit hati Nafisa telah mencapai batasnya ketika pernikahan Jidan dan kakaknya Salsa akan segera digelar. Kini ia benar-benar harus melupakan sosok Jidan dalam hatinya. Alhasil, sampai suatu waktu, rasa sakit dan benci dan tugas yang numpuk membuat emosi Nafisa memuncak dan membuat ia ingin meninggalkan Indonesia untuk kuliah di Jerman. Sebelum meninggalkan Indonesia, masalah Nafisa mulai berguguran seiring ia mulai sering bertemu dengan ayahnya dan kini ia mengetahui bahwa ayahnya memiliki riwayat penyakit komplikasi. Rasa bersalah pun muncul dan kini Nafisa telah memaafkan ayahnya. Namun semua itu terlambat, kini ayahnya telah berujung di ujung maut. Rasa penyesalan yang amat mendalam yang ia rasakan sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya ingin melihat semua anak-anaknya menikah dan hanya Nafisa lah yang belum menikah. Mengetahui itu, Alif sebenarnya menyukai Nafisa, namun terhalang karena ia tahu bahwa Nafisa tidak menyukainya. Memberanikan diri untuk menghitbah atau untuk melamar si Nafisa. Ijab kabul pun dilaksanakan dengan haru. Surat Ar-Rahman surat ke-55 menjadi mahar pernikahan dari mempelai itu. Ijab kabul telah terucap dan ayah Nafisa meninggal dengan senyum bahagia. Hari demi hari ia lewati. Kini Nafisa dan Alif menjadi pasangan suami istri yang resmi. Kehidupan suami istri Nafisa dan Dr. Alif terbilang tidak normal dengan tidak ada rasa cinta dan masih ada rasa canggung di antara keduanya. Namun, ijab kabul telah terucap. Ayah Nafisa meninggal dengan senyuman bahagia. Hari demi hari berlalu.
Kini Nafisa dan Alif resmi menjadi suami istri. Kehidupan suami istri Nafisa dan Dr. Alif terbilang tidak normal karena tidak ada rasa cinta yang tidak ada rasa cinta di antara mereka, dan mereka berdua masih canggung. Namun lambat laun ada tumbuh rasa cinta antara keduanya, dan setelah setengah tahun berlalu, kini rumah tangganya dibuat bahagia. Nafisa kini benar-benar melupakan sosok Zidan, dan kini yang ada dalam hatinya yaitu sosok Alif seorang. Sambil menyelesaikan kuliahnya, Nafisa dengan dibantu suaminya yang sekaligus dosennya membuat hidup Nafisa begitu bahagia. Namun keduanya tidak pernah mengungkapkan rasa cinta satu sama lain, sehingga pernikahan mereka walau telah berjalan beberapa bulan, ada hubungan layaknya suami istri lainnya. Konflik selanjutnya yakni klimaks dari novel ini, di mana Nafisa diam-diam memendam rahasia berupa sakit parah yang membuat dirinya harus cacat seumur hidup. Ia harus dihadapkan dari sebuah pilihan yang teramat sulit. Ia harus memilih antara meninggalkan Dr. Alif agar bahagia tanpa merawat dirinya yang cacat, atau harus memilih hidup bersama Dr. Alif. Jika ia memilih hidup bersama Dr. Alif, ia menganggap dirinya begitu egois. Akhirnya, ia memutuskan agar hidup Alif lebih bahagia tanpa dia dan tanpa merawat dirinya. Pil pahit ia telan sendiri. Tanpa alasan yang pasti, ia berencana menceraikan Alif seusai ia wisuda. Benar saja, setelah usai ia wisuda, ia menceraikan Dr. Alif dengan alasan yang tidak sesuai dengannya. Hal ini pun membuat rasa kecewa Alif dan membuat dirinya bertanya-tanya apa salahnya. Ternyata Nafisa tidak mau merepotkan Alif. Ia tidak mau membuat orang yang ia sayangi atau yang ia cintai merawat dirinya yang penyakitan dan akan cacat seumur hidup. Ia pun memilih meninggalkan Dr. Alif dengan alasan yang terbilang sadis. Setelah bercerai, sakit yang diderita Nafisa semakin parah, sampai akhirnya ia harus dirawat beberapa bulan. Dr. Alif yang tidak tahu akan masalah tersebut, Nafisa hanya memanfaatkan dirinya, dan timbul kebencian yang amat dalam. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, semua terungkap, dan rasa kecewa kini telah berubah ke rasa cinta yang mendalam. Operasi itu berjalan secara dramatis. Setelah usai operasi, kini Alif merawat Nafisa yang koma beberapa bulan. Ia rawat istrinya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, sehingga sampailah pada penantian yang amat berharga di mana Nafisa kembali sadar. Rasa syukur terus dipanjatkan oleh Dr. Alif, dan kini mereka hidup bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak. Baiklah, ini adalah akhir cerita dari kisah novel yang pernah saya baca yang masih berkesan sampai sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.